Sekolah berhantu ada di sekitarmu. Hai, balik lagi dengan aku, Suryo. Dengan cerita-cerita horor yang akan membuat kalian merinding. Kali ini, aku mau bacain DM yang masuk dari seorang anak SMP yang mengalami kejadian horor pada dirinya, namanya Iwan. Hai Suryo, aku Iwan. Aku ingin berbagi pengalaman horor yang mungkin bisa dibilang cukup bikin bulu kuduk kamu merinding. Kejadian ini ku alami 1 tahun yang lalu, saat aku duduk di bangku kelas 2 SMP. Wan, kemarin di sungai aku melihat ada ikan lele. Pas mau aku ambil, ikannya keburu hilang. Kenalin, ini namanya Arif. Ini teman sekolahku. Dia adalah anak yang periang dan selalu bersemangat. Arif memberitahuku kalau dia melihat seekor ikan lele di sungai. Oh iya? Kok aku gak lihat ya? Padahal kemarin aku juga di sungai bareng kamu. Arif bilang kalau ikan lele itu aneh banget. Soalnya, walaupun melihat sekilas, Arif cerita bahwa ikan itu cuma punya 1 mata. Aku jadi penasaran dengan ikan yang dilihat sama Arif. Ya udah Rif, pas pulang sekolah kita ke sungai lagi aja. Samper aja ya, kayak biasa. Wah, gak sabar banget buat ke sungai. Akhirnya pulang juga. Sesampai di rumah, karena aku lapar, jadi aku memutuskan buat makan dulu. Pas aku sampai di dapur, aku melihat ada bapak yang sedang duduk melamun sambil memegang kopi di tangannya. Aku duduk di meja makan sambil melihat keluar jendela. Selagi aku makan, bapak mengajakku bicara. Wan, hari ini kamu mau pergi ke sungai lagi ya? Iya pak, udah janjian sama si Arif. Lebih baik kamu gak usah main ke sungai. Di sana itu berbahaya, Wan. Tumben banget bapak merhatiin aku. Biasanya gak pernah bilang apa-apa kalau aku main di sungai. Aku gak menjawab ucapan bapak. Aku lanjut makan hingga selesai. Kemudian aku langsung buru-buru pamit dan berangkat menuju rumah Arif. Udah ya pak, Iwan berangkat ya. Assalamualaikum. Wan, hey, Iwan. Aku tidak memperdulikan peringatan dari bapakku. Aku memanggil Arif dari depan rumahnya. Biasanya 1 kali panggil, Arif akan langsung keluar. Arif, Rif, main yuk. Saat pintu rumah Arif terbuka, bapaknya Arif menyambut kedatanganku. Beliau bilang, katanya Arif belum pulang dari sekolah. Aku kebingungan. Aku gak ngerti maksud dari ucapan bapaknya Arif. Karena tadi siang aku pulang sekolah bareng Arif. Terus kalau Arif gak pulang ke rumah, dia kemana? Sepertinya Arif gak berpamitan dan langsung ke sungai. Aku langsung berpamitan dengan bapaknya Arif dan langsung menuju sungai. Duh, si Arif pergi kemana sih? Bikin orang khawatir aja. Di perjalanan menuju sungai, aku gak berhenti memikirkan kemana Arif pergi. Sambil berjalan, aku terus memperhatikan sekelilingku dan berharap menemukan Arif.
Langkah cepatku terhenti ketika aku melihat ada seekor ikan yang mati di pinggir jalan. Aku terdiam sejenak memperhatikan ikan itu. Loh, bukannya ini ikan yang diceritakan oleh Arif? Aku melihat ada ikan lele yang hanya memiliki satu mata di bagian tengahnya. Namun, yang lebih anehnya, ikan lele itu berwarna putih. Ikan lele itu dalam kondisi sudah mati. Organ tubuh dan darahnya berserakan di pinggir jalan. Karena merasa jijik, aku pun ngebiarin ikan itu tetap di pinggir jalan. 15 menit aku berjalan. Akhirnya aku sampai di sungai. Dari kejauhan, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di pinggir sungai, mengenakan seragam sekolah. Arif kayaknya belum balik ke rumah nih. Pantas aja bapaknya nggak tahu. Alhamdulillah, aku menemukan si Arif. Semakin aku berjalan mendekati si Arif, aku bingung. Arif kenapa menangis? Rif, kamu kenapa, Rif? Arif gak menjawab pertanyaanku. Aku melihat Arif meneteskan air mata, namun mulutnya tersenyum. Awalnya aku gak mikir aneh-aneh dan beranggapan kalau Arif sedang bercanda. Ya ampun, Rif, kamu bikin khawatir aja. Ayo udah kita mandi di sungai. Diem aja sih, Rif. Udah berenang yuk di sungai. Akhirnya aku berenang di sungai sendirian. Dan Arif masih diem di tempat yang sama. Meskipun main di sungai sendiri, tapi aku tetap menikmati aliran sungai yang sangat dingin. Pas lagi asik main, aku melihat ada baju berwarna putih terapung dan terbawa arus sungai. Aku baru sadar kalau yang terapung itu adalah bajuku. Aduh, itu bajuku ya? Aku berteriak sambil mengejar bajuku yang terbawa arus. Pas lagi ngejar baju, aku melihat ada seekor ikan yang berenang menuju ke arahku. Aku pun panik karena ikan itu berenang dengan sangat cepat. Saat aku membuka mata, aku terkejut melihat seekor ikan, matanya satu. Ikan ini matanya menyala. Ini adalah ikan yang sama dengan ikan mati yang kutemui di jalan tadi. Aku merinding melihat hal aneh ini. Aku langsung berenang ke tepian sambil mengambil bajuku yang tersangkut di batuan yang ada di sungai. Saat aku keluar dari sungai dan berjalan ke tempat Arif duduk, loh, kok Arif gak ada? Si Arif kemana? Aku berteriak memanggil Arif dari tepi sungai. Rif! Arif! Rif! Saat aku memanggil nama Arif dan memperhatikan sekitar, aku terkejut. Kok pakaianku masih ada di pinggir sungai? Perasaan tadi udah kubawa. Lah, ini kan bajuku. Terus kalau ini bajuku, yang kuambil ini apa? Itu kain kafanku. Aku panik sejadi-jadinya. Wajah di mukanya bengkak dan busuk.
Ayo tenggelam bersamaku. Ah! Aku terpeleset dan jatuh di sekitar sungai. Iwan. Aku sangat senang karena Arif datang di waktu yang tepat. Aku kemudian berjalan menuju Arif. Tapi saat Arif makin dekat, bola mata Arif nggak ada. Senyumnya menyeringai. Iwan. Ah, Arif, kamu kenapa? Aku takut dan bingung harus ngapain. Arif terus berjalan mendekatiku. Karena aku tidak memperhatikan langkahku, aku tersandung dan kepalaku terbentur batu hingga tak sadarkan diri. Samar-samar, aku mendengar ada suara Arif yang memanggilku. Suaranya terdengar jauh, namun semakin lama, suaranya semakin dekat Iwan! dan semakin jelas. Wan! Sadar, Wan! Wan! Ketika aku membuka mata, sekelilingku sudah menjadi gelap. Dan aku melihat banyak warga berkumpul. Arif dibantu oleh warga sekitar, membantuku berdiri dan menuntunku berjalan. Semenjak kejadian ini, aku sadar. Seringkali kita tidak sadar dan mengabaikan peringatan dari orang tua. Perlu diingat, meskipun nasihat dari orang tua terlihat sangat sederhana, kita sebagai anak perlu menghargai dan wajib mendengarkannya dengan baik. Kirim cerita hantu kamu ke ceritasekolaberhantu@gmail.com. Kisah horor yang terpilih akan kami ceritakan di sini. Nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan episode terbarunya. Temukan petualangan sekolah berhantu di episode lainnya.